Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ade Maulana. Adanya saya di sini yaitu untuk mengerjakan tugas pemrograman berbasis objek yang telah diberikan. Di sini saya akan membuat program PHP, program sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di dalamnya nanti terdapat implementasi dari operator-operator dalam PHP dan juga statement kontrolnya. Saya di sini saya akan membuatkan programnya. Saya di sini untuk operator terdapat operator aritmatika dalam bahasa pemrograman PHP. Sini misal kita ingin menghitung luas, maka menghitung luas persegi panjang, maka operator yang digunakan yaitu operator aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan juga modulus. Ini misal pada deklarasikan variabel terlebih dahulu. Misal di sini variabel panjang dengan 10, variabel luas 5, lebar harusnya. Ini maka untuk sini panjang, maka luas dari persegi panjang ini adalah luas luas dari panjang dengan panjang kali lebar, sini tambahkan sentimeter. Kalau kita lihat di harusnya terdapat logo dolar di terlebih dahulu di sini. Tambahkan logo dolar. Oke, ini adalah luas dari persegi panjangnya. Itu implementasi dari operator aritmatika. Coba kita lakukan di operator perbandingan. Operator perbandingan sendiri itu ada seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sampingan, kurang dari sampingan, dan sama dengan. Misal kita ingin membandingkan eh, misal misal di sini kita akan melakukan implementasinya di dalam pembelian tiket. Ini variabel umur sama dengan 10. Umur sama dengan 10. Kita akan melakukan perbandingan. Di sini statement if ini nanti akan dijelaskan di statement control. If umur lebih dari 18, lebih dari sama dengan 18, maka Anda dapat mengendali tiket. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan. Untuk operator pembandingan sendiri, nilai yang dihasilkan yaitu nilai bukan berupa integer atau float, tapi nilai yang dihasilkan yaitu nilai true atau false. Nah, saya rasa sudah cukup untuk implementasi dari operator perbandingan. Ini kita akan coba operator logika. Misal di sini eh, sini kita deklarasikan variabel umur sama dengan 18 dan variabel tiket sama dengan true, dia memiliki tiket. Ini
Misal ada seseorang yang umurnya 18 dan dia memiliki tiket, maka orang ini akan bisa masuk ke dalam acara. If umur umur lebih dari 18 dan nah ini merupakan operator logika. Bisa bisa juga ditulis menggunakan N. Dan dia memiliki tiket, maka dia akan bisa masuk ke dalam acara. Oh, ini harusnya soal simbol. Oh, yang tiket sama harusnya di sini harus sama dengan true. Harusnya umur lebih dari 18 sehingga dapat dia yang mendapatkan hasil seperti ini. Itu saya sudah cukup untuk operator logika. Ada juga operator seperti decrements yang misal seperti ini, dan juga kurang 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 variabel misalnya. Nah, nanti yang ini akan diterapkan di statement control. Langsung saja di sini kita akan masuk ke statement control. Pertama, statement if. Nah, contoh yang tadi yaitu seperti ini. Statement if ini merupakan contoh dari penerapan statement control yaitu statement if. Yang dimana dalam statement if ini kita akan melakukan pengecekan sebuah kondisi yang dimana kondisi yang di dalam kurung ini nilai yang dalam kurung ini harus menghasilkan nilai boolean atau false karena di sini akan dilakukan sebuah perbandingan atau di sini akan dimasukkan kondisi yang dimana kondisi tersebut hanya akan bernilai true atau false. Nah, jika bernilai true maka akan menghasilkan maka true. Jika bernilai true maka blok kode ini akan dilaksanakan. Coba kita lakukan implementasi. Saya akan lakukan implementasi mulai dari if else dan juga if else if dan juga else. Misal di sini kita melakukan pengecekan nilai. Misal nilai 90 ke atas itu sama dengan A, nilai 90 ke 90 ke bawah itu B, dan lain sebagainya. Sini kita menggunakan statement if, kita variabel logika. Sini misal nilai angka dengan 1, dari sini nilai angka sama 90. If nilai angka lebih dari nilai dari kurang dari misal mulai dari 85 hingga 90 hingga dan dari sini kondisi dan ke kurang dari harusnya di atas 85 lah. Ini, maka Anda ini
Kondisi selanjutnya else if kurang dari sama dengan 90, kurang dari sama dengan ini kurang dari 85 dan di atas 75. Nilai angka di atas menjadi sama dengan 75. Maka nilainya adalah B. Tanda untuk yang sedangkan 75 ke bawah akan mendapatkan nilai C. Maka kurang dari 75. Nilai saya jalankan. Oke, karena di sini nilainya lebih dari. Nah, untuk statement kontrol seperti if else dan juga if dan juga else itu cara kerjanya misal di sini. Nah, kita harus memiliki sesuatu yang ingin diuji, yang dimana sesuatu yang ingin diuji itu hanya akan menghasilkan nilai true atau false. Di sini yang akan diuji yaitu nilai angka. Apakah nilai angka tersebut lebih dari sama dengan 85? Ternyata benar, nilai di sini 90, maka blok kode yang akan dieksekusi di bagian sini. Misal di sini saya ganti nilai angkanya menjadi 76. 76 karena 76 tidak lebih dari sama dengan 85, maka blok kode ini akan dilewatkan, maka lanjut dilakukan cek kondisi di blok kode yang ini, di statement yang ini. Statement ini jika ini benar, maka ini akan akan dilaksanakan yaitu perintah ini. Dan jika kondisi yang di sini tidak dipenuhi, maka kondisi ini yang akan dijalankan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini yang dijalankan. Di sini saya tulis 55. Maka nilai yang didapatkan yaitu nilai C. Cukup nah untuk operator if else if dan juga else saya rasa sudah cukup. Oh, di sini harusnya else. Misal di sini saya lupa menambahkan else. Misal ini nilai Anda salah menginputkan nilai. Misal di sini nilainya adalah huruf-huruf misalnya pada saat penginputan nilai. Oh, ternyata di sini tidak bisa karena yang dilakukan perbandingan itu dengan angka. Saat di sini nilainya yang dimasukkan adalah 10 karena batas nilainya hanya mulai dari, karena satu ini kan misal di sini anggaplah ini hanya contoh yang dimana so di sini ini kan tidak ada. So di sini saya akan hapus yang bagian sini. Nah, else ini akan di blok kode yang ada di else ini akan dijalankan ketika blok kode yang di atasnya tidak memenuhi kondisi yang diinginkan. Misal di sini 75, else-nya di sini 75. Di bawah lebih dari 75, coba saya jalankan. Nah, ini karena pada saat dilakukan pengujian kondisi yang untuk statement kedua ini tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, maka akan lari ke blok kode else.
Itu saya rasa sudah cukup untuk statement statement if else dan else if. Kita lanjut ke statement perulangan. Sini statement perulangan, pertama statement switch terlebih dahulu. Misal di sini kita akan melakukan pengecekan di dari mana asal kendaraan menggunakan plat nomor. Sini plat sama dengan DG. Kita gunakan switch. Case yang digunakan ya sini variabel yang dijadikan perbandingan yaitu plat nomor. Oh, di sini harusnya just yang akan dipakai plat nomor case 1. Oke, misal case-nya adalah DG, maka yang dijalankan yaitu harusnya ini setelah variabel harusnya kita jalankan. Nah, kendaraan berasal dari Ternate. Misal case untuk kasus plat nomornya adalah B misalnya, maka kendaraan berasal dari Jakarta. Oh, harusnya di sini ditulis statement break sehingga program blok kode selanjutnya sudah tidak dilakukan lagi. Nah, untuk default kode. Misal di sini saya ganti plat nomornya menjadi D misalnya, maka karena tidak valid 3B, maka yang dihasilkan adalah kendaraan berasal dari Jakarta. Untuk switch case sendiri ini hampir sama dengan kondisi if, namun eh, yang diuji itu harus benar-benar spesifik karena tadi itu kan yang tadi kan menghasilkan sebuah nilai true. Kondisi yang diuji kan menghasilkan nilai true atau false. Di sini kondisi yang diuji itu harus benar-benar sesuai. Misal di sini maksudnya di sini ya, untuk switch case nilai itu memang sudah harus ada. Karena di sini misal yang diuji di sini jika plat nomor adalah DG maka kendaraan berasal dari Ternate. Sedangkan yang tadi itu masih apa bukan perkiraan tapi perbedaan kondisi lah. Kan di sini nilai yang memang lebih spesifik dibandingkan dengan kondisi yang diuji pada statement if else dan juga else if. Nah, untuk switch case saya rasa sudah. Kita lanjut ke statement perulangan.
Ulangan itu ada 3 statementnya, bukan 3 tapi coba kita lihat terlebih dahulu. Ada perulangan for, misal di sini variabelnya variabel i, misalnya i sama dengan 10. Oh, untuk perulangan for di sini kita langsung saja for in i sama dengan 1, mulai dari 0, i kurang dari sama dengan 10. Kita lakukan operator decrement. Nah, ini yang operator yang tidak sempat dibahas tadi. Operator decrement ini hampir sama saja dengan jika dituliskan seperti ini. I sama dengan i plus 1. Nah, misal di sini kita akan mencetak angka dari 0 hingga 1, 0 sampai 10. Expecting 0 kurang dari sama. Oh, ini salah di bagian sini. Saya jalankan. Nah, hasil yang didapatkan kurang bagus. Di sini saya tambahkan baris baru. Kita lihat hasilnya. Nah, bilangan dicetak mulai dari 0 hingga 10. Itu untuk perulangan for. Bisa juga dilakukan dengan perulangan while. Ini while i terdeklarasi. Namun untuk while sendiri variabelnya harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ini is sama dengan misal 0. While selama nilai i masih kurang dari sama dengan 10, maka sini misal kehilangan 1. Dari sini kita berulangan ke i, bahkan baris baru harus mulai dari 1. Coba kita jalankan. Nah, berulangan ke 1 karena mengapa mengalami perulangan tanpa batas? Karena harusnya di sini pengulangan di sini karena nilai i-nya tidak pernah selalu kurang dari 10 karena nilai i-nya masih 1. Di sini maka dari itu kita perlukan yang namanya operator increment atau i plus plus ini. Coba saya jalankan lagi. Ini harusnya dolar. Nah, perulangannya berhenti saat mencapai 10 dan nilai i-nya berubah-ubah. Maksud dari blok kode ini pertama, perulangan hanya akan berlangsung blok kode ini akan dicetak berulang-ulang ketika kondisi ini dipenuhi, yang dimana jika nilai i masih kurang dari 10, maka perulangan akan tetap berjalan. Nah, yang dicetak yaitu yang ini, yang pertama sini nilai i kan masih 1. Setelah ini dicetak maka akan dilakukan penambahan. I plus plus ini maksudnya i sama dengan i plus 1, maka nilai i ditambahkan 1, keluar dari loop. Apakah nilai i kan nilai i yang baru kan sekarang sudah 2, dan 2 masih kurang dari 10, dan begitu pun seterusnya sehingga nilai i kurang uh, sama dengan 10. Lalu hal tersebutlah yang membuat perulangan berhenti. Ini
Saya akan gunakan statement for each in. Statement for each in. For each in ini sendiri hanya berlaku pada sebuah array. Ini misal array saya deklarasikan yaitu bulan. Ini misal ada, misal saya sini sudah berapa menit. Untuk mempersingkat waktu hanya saya akan 6 bulan yang di dalam sini hanya sampai di bulan April. Ya, lanjut di statement for each in-nya. Ini for each bulan. Nah, bulan lalu kita gunakan alias di sini. Ini jadikan ya alias yaitu indeksnya. Nama, nama. Oke, di sini kita cetak nama bulan. Coba kita coba jalankan. Oh, nama bulan harusnya nama bulan. Underscore bulan. Oh, bulan. Ya nama bulan. Oke. Nah, di sini bulan ke-1 harusnya tambahkan di sini. Nah, maksud dari sini, maksud dari blok kode ini yaitu yang dimana maksud dari blok kode ini adalah maksud dari blok kode for each ini yang dimana variabel ini akan dibuatkan menjadi sebuah alias. Lalu nama bulan. Nah, di sini saat kita saat bulan telah dijadikan apa sebuah alias, sini aliasnya yaitu indeks. Di sini kita akan memanggil indeksnya yaitu indeks ke berapa. Misal di sini indeks ke 0, indeks ke 1. Nah, sedangkan sini saya tambahkan 1 terlebih dahulu. Lalu untuk dolar nama bulan, variabel nama bulan ini nilai dari variabel nilai dari nilai dari variabel ini akan untuk nama bulan sendiri nilai dari nilai di elemen di dalam array bulan ini akan ditampilkan. Sedangkan untuk indeks ini nilai apa untuk yang bagian sini kita akan meminta indeks untuk elemen-elemen array-nya. Misal Januari indeks ke-1, Februari indeks ke-2, Maret indeks ke-3, dan April indeks ke-4. Itu untuk for each. Sekarang kita lanjut ke while. Sampai sini dulu. Di sini misal
Eh, do while berarti di sini kita akan melakukan tambah satu variabel if ini i sama dengan 10. I harusnya hasilnya 0, i ini kita di sini tambahkan variabel satu lagi genap sama dengan variabel genap if i modulus 2 sama dengan 0, maka if i sama dengan 2 modulus 0, maka di sini harusnya mulai dari 1 hingga ke 0. Ini 1 sama dengan 2, if ini modulus 2 maka genap sama dengan i. Di sini kita akan langsung cetak bilangan i-nya. Program ini akan menampilkan bilangan genap mulai dari 1 hingga 10. Coba jalankan, di sini harusnya tambah di plus. Ulangan akan berjalan selama tadi katakan adalah i dengan 10. Kalau dijalankan harusnya dolar di sini. Ini harusnya dolar unsweeted variable i. Oh, sini lupa titik koma. Ini harusnya i sama dengan. Oh, kurang dari sama dengan 10. Line 6. Oh, ternyata masih banyak kesalahan dalam penulisan variabel. Line 6. I modulus 2. Oh, di sini ternyata. Nah, ini merupakan bilangan genap yang coba saya lihat mengapa dicetak berulang-ulang. Terus 2 sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya di sini coba kita ulang. Harusnya dolar. Harusnya di sini ini ditambahkan di dalam. Bisa saya pindahkan di dalam. Oke, harusnya dipindahkan di dalam ulang. I, plus. Oke, ini merupakan bilangan genap dari 1 sampai 10. Mungkin saya rasa sudah cukup untuk
Eh, penyampaian saya eh, penyampaian saya mengenai beberapa operator di PHP dan juga statement control di PHP. Saya mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau masih kurang dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.